Jadi suatu saat ya, astagfirullah, nggak jadi hadirin. Jadi beginilah ya, suatu saat. Tapi ini mah nggak terlalu persis dimodifikasi ya. Suatu saat pergi ke sebuah pasar, ketemu dengan ibu-ibu udah sepuh sekali. Hei Gim katanya, nyebut Gim atau orang lain mah AA atau apalah Ustad gitu ya, bukan ingin tapi asa kurang nyaman Hei Gim, masih ingat nggak kamu sama tante? Aduh punten tante saya kamu lupa ya, dulu kan kamu suka main sama ke rumah tante, naksir sama anak gitu. Itu zaman dulu lah hadirin ya. Ini ngebuka nih saya jadi keringetan begini. Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Karena Allah berikan tutup berupa kulit. Yang kedua, kita ini dihargai karena Allah memberikan penutup. Orang lain tidak tahu pikiran-pikiran kita. Yang di belakang saudara tidak tahu apa yang pikir terhadap yang di depannya. Saya tidak tahu pikiran saudara terhadap saya sekarang dan tidak mau tahu. Ini yang datang ke sini dengan pikiran masing-masing. Ada yang lihat saya tuh, itu sorban lumayan tuh kalau dikasihin, ada macam-macam. Ada lagi yang baru tahu itu teh sorban atau perban begitu. Ada lagi yang rada kurang nyaman. Oh ini niru AA Jimmy katanya gitu. Terbalik hadirin ya. Sudahlah, terserah saudara. Ini saya tidak tahu ribuan yang hadir pikirannya. Kalau setiap pikiran orang dibuka, kita pasti kacau dalam hidup ini. Tidak semua orang suka ke kita, benar? Yang ketiga, yang Allah tutupi adalah aib, dosa, maksiat, kekurangan, kesalahan kita. Nyaris orang tidak tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun, suami, istri, nyaris tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Ada yang sudah menikah di sini? Kenapa istri masih menghargai saudara? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya, itu saja. Kenapa pilkada ada yang kepilih? Syariatnya, karena yang milih tidak tahu aib yang dipilihnya. Kenapa guru masih bisa ngajar di kelas? Kenapa dosen masih bisa ngajar di kampus? Kenapa para ustadz masih bisa ceramah begini? Cuman satu juga. Karena as-sittir, Allah yang maha menutupi, masih menutupi. Kalau setiap guru dibuka aib dan dosanya, nggak ada yang ngajar. Oh guru ini, begitu saja. Sama ketika saya ceramah, usia agim, bubar. Kemarin saja reuni, saya sudah babak belur ya. Hanya ketemu dengan teman SMA yang kenal 3 tahun waktu SMA. Tahu modal saya waktu itu sedikit ya. Tapi sudah cukup membuat babak belur itu. Anak-anak menghargai orang tuanya karena tidak tahu aib orang tuanya. Dosa orang tuanya. Makanya hikmahnya apa? Kalau kita dihormati orang, kita dipuji orang, jangan termakan oleh pujian. Jangan termakan oleh penghargaan. Orang banyak, misalkan ustadz ada yang dicium tangannya, yang nyium tuh tidak tahu dosa tangan ini. Kalau tiap dosa yang dilakukan tangan ini, satu dosa mengeluarkan satu belatung, tangan ini sudah penuh belatung. Ada yang mau cium tangan, tidak mau. Makanya tidak usahlah saudara cium-cium tangan saya ya. Kan punya tangan masing-masing. Salam saja yang wajar. Oh alhamdulillah ada ibu saya, Nin. Assalamualaikum. Apa kabar? Udah berapa lama Nin
Nggak ke pengajian, alhamdulillah. Terima kasih doanya hadirin. Ibu saya sudah bisa ikut pengajian lagi. Sekarang ada lift ya, khusus untuk yang memerlukan. Jangan naik turun di sana, awas ya. Habisin listrik. Alhamdulillah buat orang tua. Nin silahkan Nin yang puas pakai lift. Ya Nin ya, naik ke atas turun lagi. Ibu saya alhamdulillah. Kamera, muter lagi sini. Ke film Nin. Lanjut. Hikmah pertamanya, kita harus sadar setiap kita dipuji, dihargai, dikagumi orang, langsung ingat ini tutup dari Allah. Jadi kita tidak kemakan oleh pujian, tidak kemakan oleh penghargaan, tidak termakan oleh kekaguman orang. Karena bahayanya pujian penghargaan adalah membuat kita tidak berhasil melihat siapa diri kita. Masih ingat ilmu musibah kemarin? Musibah besar bagi kita kalau kita tidak berhasil jujur melihat siapa diri karena sibuk dengan topeng. Kalau kita nggak jujur melihat diri sendiri, kita nggak bisa tobat. Kalau kita tidak bisa jujur melihat dosa, aib, kekurangan, kita tidak akan bisa tobat. Makanya musibah pertama dalam keimanan kalau kita sudah tidak bisa jujur melihat diri. Kenapa? Karena banyaknya yang menghormati. Ada gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, status, turunan. Itu membuat kita dihormati orang. Dan orang itu menghormat topeng yang ditutup kita yang dihormati. Nah kita sering merasa topeng itulah diri kita. Beda hadirin. Topeng ya topeng, bungkus ya bungkus, isi ya isi. Duh sayang perumpamannya belum menemukan yang bagus. Misalkan seseorang pimpinan kentut, bau jelas, bau karbit ya, campur belerang dan fosfor sejenis. Aduh itu bau, tapi yang di sekitarnya tuh pilek. Plus lagi ngarap-ngarap sesuatu dari kita. Bau enggak? Oh enggak. Karena mereka pilek semua. Dan ada yang cari muka. Melati ini mah. Flamboyan. Anggrek, ketang anggrek. Semua pada muji gitu. Akibatnya dia merasa kentutnya tuh harum anggrek. Karena orang-orang menganggap ini anggrek. Karena dia pilek dan cari muka. Lalu orang itu yang udah jelas penciumannya tahu dia bau karbit, jadi lebih mengerasa anggrek daripada jujur terhadap dirinya sendiri bau karbit. Jelas? Nah ini tanda kebodohan orang itu adalah kalau lebih percaya dengan apa yang orang katakan sampai melupakan keadaan yang dia tahu tentang dirinya. Nah bahayanya dipuji, dihormati, dikagumi itu begitu. Bahayanya. Makanya hati-hati ya yang punya gelar panjang itu hati-hati, gelar itu topeng. Yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, penampilan itu topeng semua. Makanya yang mulia inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah hadirin, hikmah selanjutnya dengan ditutupi oleh Allah ini, kita jangan semena-mena. Kita tidak boleh membuka. Ini dalilnya ya. Yang Ustadz, ada yang bisa baca? Yang hadis ini nih, yang hadis Bukhari dari Sahihain yang dosa terang-terangan ada halaman 519 kullu ummati mu'afan ada? Oh belum ada bukunya berarti jungkir ya yang jaga itunya mana yang petugas ya saya ingat ke Al-Hujurat ayat 11 12 tidak boleh mencela ya mana sudah tahu kan layas khor jangan
mengejek, jangan mengolok-olok, wala talmizu. Kalau wala talmizu itu udah deketan, jangan mencela, itu nggak boleh, tahan ya. Lalu wala tanabaju bil alqab, tidak boleh panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Belum ada ya bukunya kan, halaman 519. Nah, termasuk diantara mengejek itu nada, hadirin. Tidak boleh, nada harus normal. 519 deh. Jadi ada yang dengan raut muka, ada yang dengan gerakan badan mengejek itu. Siapa? Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu umat ya. Terjemahnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh bisa. Nah, nggak boleh dijawab, boleh saya. Aduh, ceramah lebih mudah dari praktek, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati mu'afa illal muhajirin. Bukan ya. Muhajirin, mujahirin. Illal mujahirin. Wa inna minal mujaharati ayya'amala ar-rajulu bil-laili amalan wa qad satarahullahu fayaqul ya fulan alimtul barijah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, dan sesungguhnya termasuk terang-terangan dalam bermaksiat adalah seseorang yang pada malam hari berbuat suatu amalan maksiat, sementara itu Allah menutupinya, lalu ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku berbuat ini dan itu, padahal malam harinya Rabbnya telah menutupinya, namun pada pagi harinya ia membongkar penutup Allah itu dari dirinya. Nah hadirin, jadi kita tidak mungkin lepas dari perbuatan dosa. Kita tidak mungkin 100% tidak berdosa. Tapi kita harus berusaha keras untuk tidak melakukan dosa. Sekuat tenaga nahan diri untuk menjauhi maksiat. Ada kalanya pertahanan kita lemah sehingga kita tergelincir melakukan dosa maksiat dengan skala yang berbeda. Allah pasti melihat apa yang sedang kita lakukan. Orang pacaran tidak ada yang tidak disaksikan. Walaupun dia sembunyi-sembunyi, apakah ada tempat yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada. Walaupun dia di ruangan gelap gulita, sama saja. Gelap dan terang dua-duanya milik Allah. Walaupun dia bisik-bisik, apakah tidak didengar? Pasti didengar. Semua bisikan skala apapun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tercampur satu sama lain. Ini bisik-bisik, itu bisik-bisik, ada suara jin juga, ada suara telepon, tidak ada yang tercampur. Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar. Tidak ada yang luput. Dan semua bisik-bisik disaksikan. Dia main WA, diam-diam ketahuan, semua bacaannya juga diketahui oleh Allah. Ada saatnya seseorang lemah iman sehingga tergelincir dan tidak diketahui oleh orang lain. Itu Allah yang nutupi. Kalau Allah mau ngebuka, ada jalan terbuka. Tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau Allah mau membuka aib, dosa, maksiat kita akan kebuka tanpa bisa dicegah, ditolak oleh siapapun. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, karena Allah saja belum membuka. Ada yang berbuat maksiat, hati-hati sekali, berusaha menutup rapat. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Dia belum diketahui orang, bukan karena dia jagoan menutupi maksiatnya, tapi dia tidak dibuka oleh Allah, belum dibuka. Nah, kalau kita udah
sekuat tenaga jaga diri tapi tetap terpeleset, harus segera tobat. Jadi sambutlah tutup Allah ini dengan air mata tobat. Jadi udah ditutupi bisa dihapus. Nah yang tidak akan dihapus yang tadi itu. Yang sudah ditutupi bukannya tobat malah menceritakan maksiat. Tadi malam gue pacaran, jadi itu tidak akan diampuni karena dia sudah meremehkan hak Allah, karunia Allah, kebaikan Allah kepadanya dengan menutupi dosanya. Hati-hati ini. Jadi kalau udah berbuat dosa skala apapun, segera tobat. Dan Allah memperhatikan penyesalan kita. Ambil air wudhu, segera tobat. Sholat dua rakaat, sempurnakan wudhunya, sempurnakan. Dan minta ampun. Dan jangan ada rencana. Dan maksiat, tobat. Maksiat, tobat. Baru juga rencana, maksiatnya belum jadi, malaikat maut yang datang. Jadi jangan direncanakan maksiat itu. Saya kan mau umroh, sekarang puas-puasin maksiat. Nanti pas umroh, taubat. Kan umroh ke umroh, menghapuskan dosa. Asik. Nah baru juga akan maksiat, mati. Jadi maksiatnya belum, bulat tekadnya sudah ada, dan mati. Nauzubillah. Atau sudah maksiat, lagi mau naik pesawat, salah ya. Akhirnya dia jatuh, mati, nah, udah rugi. Makanya jangan diniatkan maksiat itu. Nah hadirin, satu, kita harus sadar penghargaan kepada kita adalah tutup dari Allah. Mumpung ditutupi, segera hapus dengan tobat. Jangan ada niat untuk berbuat maksiat. Sekuat tenaga berjuang. Tapi kalau nanti pertahanan lemah, terpeleset, berbuat dosa, segera lagi untuk sujud. Karena kita dilihat oleh Allah pada waktu bikin dosanya disaksikan, pada waktu tobatnya juga disaksikan. Jangan merasa aman dengan strategi, jangan merasa aman dengan teknologi. Tidak ada yang aman. Wah sekarang saya mau pakai teknologi, hapus. Nah, kalau Allah mau kan dibuka saja filenya. KPK sekarang banyak membuka rekaman-rekaman, benar? Di dunia saja rekaman itu jadi ancaman. Di akhirat apalagi, semua rekaman. Termasuk ngomong sendiri, monyong misalkan. Tidak ada yang rekam hadirin. Tapi ngobrol sendiri, kan ada yang ngobrolnya ngeres sendirian, ya. Tidak ada yang merekam, tapi kan malaikat pada nyatet. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidak ada yang satu patah kata pun kecuali ada malaikat yang terus mencatat. Jadi yang suka berkomentar, dicatat itu teh hadirin. Tongel sama tongel juga ini mau bajir pisan. Apalagi yang lagu-lagunya ngeres, udah catatannya jelek. Dah istighfar, sepakat? Lalu apalagi kalau kita sudah, nah bagaimana nih? Ustaz, halaman selanjutnya 520 yang bawah ini ya. Jadi apa yang ditutupi Allah di dunia itu bisa ditutupi Allah di yaumul qiyamah. Ada sedikit syaratnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutupnya pada hari kiamat kelak. Dan pada hadis Bukhari Muslim, Ustaz, yang satu lagi. Yadnu ahadukum mir rabbihi hatta yada'a kanafahu alaihi fayaqulu amilta kada wa kada fayaqulu na'am wa yaqulu amilta kada wa kada fayaqul na'am fayuqarriruhu thumma yaqul inni satartu alaika fid dunya fa ana aghfiruha lakal yaum
seorang dari kalian mendekat kepada Rabb-Nya hingga Allah meletakkan penutupnya kepada orang itu, lalu berfirman, engkau telah melakukan ini dan itu. Ia menjawab, ya benar. Kemudian Allah berfirman lagi, engkau mengerjakan ini dan itu. Ya benar. Dan orang itu terus mengakuinya hingga Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengampunimu di dunia, maka pada hari ini aku mengampuninya untukmu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Nah, jadi kan kita udah ditutupi nih, ya kan? Kita berpeluang di akhirat juga dihapus oleh Allah. Sudah ditutupi. Nah ini yadnu ahadukum mir rabbih. Jadi seorang yang terus mendekat kepada Allah ini dihargai oleh Allah ini. Andai kata kita terus gigih ingin dekat dengan Allah dengan segala aib dan dosa-dosa itu, kita tobat, kita mendekat dengan berbagai amalan yang Allah sukai, Allah tutupi terus di dunia. Dan kalau Allah nutup nggak bisa dicokel, nggak bisa dicokel, apa bahasa Indonesianya? Cungkil rada salam hadirin, cokel lah gitu. Tidak bisa dikorek-korek, tidak bisa, nggak bisa. Mau KPK, mau Intercap 2 Cula, mau CIA, mau FBI, mau apapun nggak bisa membuka yang Allah tutupi. Karena satu-satunya yang kuasa membuka, menutup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti KPK nangkep, itu teh karena oleh Allah dibuka. Ada yang ditutupi dengan kekuasaan, ditutupi dengan teknologi, tapi kalau Allah mau buka, buka saja. Tertangkap tangan itu aslinya sih Allah yang mengendaki dia ditangkap, dibuka informasinya. Nah, jadi kita betul-betul tidak aman dengan berbuat maksiat itu, tidak aman karena tidak ada yang bisa melindungi kita. Kalau Allah mau buka, buka. Aib kita kan panjang. Dari zaman, wah tai kotok di lebuhan dulu ya, balik terus. Aduh, saya mau cerita tapi takut ini nih, takut ngebuka. Gimana cara nanya? Ya ada aja lah, pokoknya gitulah. Saya udah mikir tapi takut salah ini. Jadi suatu saat ya, astagfirullah, nggak jadi hadirin. Jadi beginilah ya, suatu saat, tapi ini mah nggak terlalu persis dimodifikasi ya. Suatu saat pergi ke sebuah pasar, ketemu dengan ibu-ibu udah sepuh sekali. Hei Gim katanya, nyebut Gim atau orang lain mah AA atau apalah Ustadz gitu ya, bukan ingin tapi asa kurang nyaman weh. Hei Gim, masih ingat nggak kamu sama tante? Aduh punten tante saya kurang. Kamu lupa ya, dulu kan kamu suka main sama ke rumah tante, naksir sama anak gitu. Itu zaman dulu lah hadirin ya. Ini ngebukan nih saya jadi keringetan begini. Itu hanya ya lah anak-anak SMA apa SMP SMA cinta beruk lah ya. Tapi kalau udah balik kan udah dicatat itu. Saya udah lupa, tapi Allah nggak lupa. Diatur itu ketemu dengan tante sepuh itu. Padahal ke pasar jarang. Tiba-tiba ke pasar. Pasar segitu luasnya, orang segitu banyaknya. Kenapa ujuk ke pojok itu? Atau tante teh nggak usah lihat saya, ada tomat, ada cabai ya nggak? Nah lihatnya ke saya, karena supaya ngebuka, di-trigger. Nih ada yang ditutupin yang kamu belum tobatin. Ketemu atau dari sana teh dibuka tuh, kayak halaman-halaman masa lalu yang harus ditobatin tuh. Ya walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi kalau sudah balik. Tapi kan dulu nggak tahu ilmunya, tapi kan sekarang tahu ilmunya. Dulu mungkin tidak merasa itu sebuah kesalahan,
Tapi sekarang Allah udah ngasih ilmunya bahwa itu kesalahan. Nah harusnya tobat. Jadi apapun bawa ke tobat, ya. Apapun bawa ke tobat, karena di sana ada dosa biasanya. Gitu. Nah, ada lagi sesudah tobat yang harus kita lakukan. Harus agresif berbuat kebaikan. Ada. Surat Hud ayat 114 nyambung dengan hadis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa ana hadha faqdi fi ma syi'ta faqala lahu Umar laqad satarakallahu law satarta nafsak qala falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala ar-rajulu fantalaqa fa'atba'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan watala alaihi hadhil ayah wa aqimis salah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin faqala rajulun minal qaum ya nabiyallah hadza lahu khassah faqala bal linnasi kafah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bermesra-mesraan dengan seorang wanita di luar kota dan sesungguhnya aku telah menikmatinya tetapi tidak sampai bersetubuh dengannya. Sekarang aku di sini, maka hukumlah diriku sekehendakmu." Lalu Umar berkata kepadanya, "Sungguh Allah akan menutupimu jika saja engkau menutupi dirimu sendiri." Ibnu Mas'ud berkata, akan tetapi Nabi SAW tidak membalas ucapannya sedikit pun. Orang itu berdiri kemudian pergi, maka Nabi SAW menyuruh seseorang untuk menyusulnya dan membacakan kepadanya firman Allah berikut ini, yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Seorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah ini khusus baginya?" Beliau bersabda, "Tidak, bahkan untuk seluruh manusia." Hadirin, semoga bijaksana menyikapi hadis ini ya. Jangan timbul rencana maksiat. Wah, ada orang pacaran sebegitunya, tapi ternyata berpeluang dihapuskan. Jadi pengen. Allah beda lagi dalam menilai orang yang tidak tahu dengan yang tahu ilmunya. Saudara udah tahu ilmunya sekarang. Jadi kalau saudara sengaja melakukan maksiat karena ngarep-ngarep diampuni Allah, padahal direncanakan dosa itu, mungkin nggak dapat ampunannya. Karena sudah direncanakan menggunakan dalil dengan salah, ya. Jadi ini bagi yang sudah terjadi. Lalu kan Umar mengingatkan, kalau saja engkau menutupi, Allah akan menutupi. Tapi orang ini bicara, Rasul diam saja, tidak berkomentar. Namun disusulkan, yaitu anjuran untuk menegakkan sholat. Dan juga innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan, perbuatan buruk, ya. Jadi siapapun yang sangat ingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditutupi aib dan dihapuskan, maka harus agresif untuk berbuat baik.